Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandy Hafidhan Nafi dengan NIM 2021011095 dengan kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama posisi anatomi, yang kedua bidang utama tubuh, yang ketiga terminologi anatomi, yang keempat review bagian tubuh, dan yang terakhir yang kelima garis anatomi. Selamat menyaksikan. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan untuk posisi anatomi atau sikap anatomi. Sikap anatomi tersendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sikap berdiri dan yang kedua untuk sikap terlentang. Yang pertama sikap berdiri itu biasanya diposisikan pandangan wajah untuk ke depan dan posisi tungkai sejajar dengan badan kita, posisi tangan di sisi samping seperti ini dan posisi telapak kaki lurus ke depan. Posisi ini biasanya disebut erect, biasanya digunakan untuk contoh pemeriksaan pada kedinasan, militer atau atlet olahraga. Yang kedua yaitu posisi terlentang atau merebahkan diri. Di sini saya tidak akan terlentang, tapi saya hanya menjelaskan. Posisi ini dikategorikan sebagai posisi supine. Biasanya contohnya digunakan untuk pemeriksaan klinis atau fisik diagnostik atau penata laksanaan lainnya. Yang selanjutnya untuk yang kedua yaitu bidang utama tubuh. Bidang utama tubuh dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama planum sagittalis, yang kedua planum frontalis, dan yang ketiga planum transversal. Yang pertama planum sagittalis. Bidang imajiner vertikal melalui pertengahan tubuh serta sejajar dengan sutura sagittalis, ossa cranium membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Contohnya ditarik garis ke sini dan sini bagian kanan dan sini bagian kiri. Untuk yang keduanya yaitu planum frontalis. Bidang imajiner vertikal melalui tegak lurus planum sagittalis serta sejajar dengan sutura coronalis, ossa cranium membagi tubuh menjadi depan dan belakang. Contohnya ditarik garis kedua di sini di samping dan membagi tubuh antara depan dan belakang. Akhir yang ketiga adalah planum transversalis, yaitu bidang imajiner transversal melalui tegak lurus terhadap planum sagittalis dan planum frontalis membagi tubuh menjadi atas dan bawah. Ditarik garis segini dan sini bagian atas, ini bagian bawah. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu terminologi anatomi. Di sini terminologi anatomi terhadap planum sagittalis yaitu dexter, di sini bagian kanan, dan sinister itu bagian kiri. Yang kemudian medialis itu mendekati garis planum sagittalis dan lateralis itu menjauhi garis planum sagittalis. Yang kedua yaitu terminologi anatomi terhadap palum frontalis. Yang pertama itu asterior. Asterior yaitu bagian depan, sedangkan posterior bagian belakang. Yang selanjutnya itu dorsum manus, itu sisi belakang untuk tangan. Tangan menghadap ke sini berarti sisi belakangnya itu ada di punggung tangan. Dan palmar manus itu sisi depan tangan yaitu telapak tangan ini. Selanjutnya terminologi anatomi terhadap planum transversal. Yang pertama seperti planum frontalis, ada superior itu ke arah kepala, sedangkan inferior itu ke arah leher. Untuk plantar pedis itu untuk sisi bawah untuk kaki yaitu telapak kaki, dan dorsum pedis sisi atas untuk kaki atau punggung kaki. Ya, selanjutnya beberapa istilah gerah yang mengacu terhadap planum sagittalis yang dibagi menjadi dua, yaitu flexio yaitu menepuk, yang kedua yaitu extensio atau meluruskan. Seperti ini itu flexio dan gini extensio. Gini flexio dan gini extensio. Selanjutnya yaitu beberapa gerak mengacu terhadap planum frontalis dibagi menjadi dua, yaitu abduksi menjauhi dan adduksi mendekati. Seperti ini abduksi menjauhi dan sini adduksi mendekati. Seperti ini adduksi dan sini adduksi. Selanjutnya ada lagi seperti rotasio lateral seperti ini menjauhi, dan rotasio medial mendekati.
ada lagi supponatio itu diputar keluar, dan pronatio diputar ke dalam. Ada lagi ini ibarat kaki, ini eversio, dan kalau dari jempolnya ditarik ke bawah disebut inversio. Nah, elevatio begini dan depressio tegakkan gini. Ada lagi retrasio biasa gini, dan protrasio itu dibuka gini. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu menjelaskan regio utama tubuh yang terdiri dari kaput yaitu bagian kepala, kedua kolum yaitu bagian leher sini, yang ketiga toraks bagian dada, yang keempat abdomen bagian perut sini, yang kelima pelvis bagian panggul, terus ada extremitas superioris yaitu anggota gerak atas atau tangan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu extremitas inferioris yaitu anggota gerak bawah seperti tungkai. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan istilah-istilah yang disebut kepala, biasanya disebut cranium. Habis itu di sini clavicula, di sini scapula, habis itu di sini sternum, di sini ini iga atau yang disebut ECS atau CS, di sini pelvis, humerus, di sini ulna dan radius, di sini tulang karpal, metakarpal, habis itu jama falang. Di sini ada femur, di sini patella, sini tibia, ini sini fibula, habis itu tulang tarsal, metatarsal dan falang. Selanjutnya yang kelima saya akan menjelaskan untuk garis tubuh yang dibagi menjadi tiga, yaitu linea mediana anterior atau garis imaginal vertikal melalui pertengahan osternum, yang kedua linea parastelalis dexter sinister yaitu garis imaginal vertikal melalui tepi kanan dan tipe kiri osternum, yang ketiga linea mid clavicularis dexter sinister, yang ketiga yaitu linea mid clavicularis dexter sinister. Seperti halnya badan kita, tubuh kita dibagi menjadi 5 garis. Yang pertama garis tengah, yang kedua garis sini, ketiga sini, 4 sini, 5 sini. Untuk yang garis tengah yang disebut atau linea mediana anterior, yang garis keduanya sini disebut linea parastelalis dexter sinister, yang di samping sendiri disebut linea mid clavicularis dexter sinister. Selanjutnya untuk linea anatomi di sisi lateral regio thorax abdomen terdiri dari linea axillaris anterior dexter sinister yaitu garis imaginal vertikal dimulai dari sisi anterior lipatan axilla dexter sinister atau ketiak kanan sampai kiri. Selanjutnya linea midasillaris dexter sinister yaitu garis imaginal vertikal dimulai dari puncak atau tengah axilla dexter sinister atau ketiak kanan sampai kiri. Selanjutnya posterior dexter sinister yaitu garis imaginal vertikal dimulai dari sisi posterior lipatan axilla dexter sinister atau ketiak kanan sampai kiri. Kita ibaratkan begini ya, ketiak gini dibagi menjadi 3, satu garis sini, tengah sini, dan belakang sini. Yang depan sini disebut linea axillaris anterior, selanjutnya yang tengah disebut linea mid axillaris, dan yang bagian belakang di sini disebut linea axillaris posterior. Sekian penjelasan dari kelima tadi. Yang pertama yaitu posisi anatomi, yang kedua yaitu bidang utama tubuh, yang ketiga yaitu terminologi anatomi, yang keempat yaitu bagian tubuh, dan yang terakhir itu tadi adalah garis anatomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.